Aku tiap balik ke India pasti diantar Sajid. Sajid is very great person. He always go with me, right Sajid? Ya, dia selalu nganter. Apalagi keadaan aku lagi bener-bener sakit, yang nggak sehat gitu. Aku harus balik karena pertanggal 20 siapapun yang travel ke luar negeri harus balik ke Indonesia. Sebenarnya belum selesai bahkan, tapi ya balik dulu lah. Minimal udah 2 minggu di sini di negara orang. Kangen juga Jakarta gimana. Hari ini gue lucky banget because gak ada orang travel. Dan di tanggal 20 Maret itu semua flight itu close, gak ada penerbangan. Jadi hari ini India itu biasanya ya mau datang mau pergi itu antrian imigrasinya penuh banget, dan you can take so many time untuk antrian maksud aku. Tapi di sini because of corona nobody travel and sangat-sangat sepi sekali, dan keadaannya tuh bener-bener nggak ada orang ya. Jadi lihat keadaannya tuh super duper sepi banget. There is nobody. Terus ini ada duitku sisa tadi, apain ya, rugi kalau nggak dihabisin. Karena after this 3 week ini aku pernah pertama kali ke India, aku belanja aksesoris ini, uang dari pacarku. Sampai sekarang Krishna Jewelry aku masih pakai. Expensive tapi memang good quality. Kemarin udah banyak belanja. Aku sometimes gini ya, aku pengen dapat uang banyak, tapi aku tuh sometimes belanja terlalu berlebih. Tapi di sisi lain ya, duit dicari buat apa sih kalau tidak digunakan secara baik. Sebentar ya, ini ngoceh-ngoceh nanti gate-nya salah lagi. Ternyata gue salah gate. You know kan, kalau aku sibuk salah gate 45 ke 90 itu di ujung sana. Udah pakai heel salah. Ini adalah finally udah di pesawat dan menuju Indonesia. Udah lama ya, 2 minggu di sini. Aku tuh berasa bener-bener jadi orang India dan aku mau bilang terima kasih buat subscriber YouTube yang memang baru 4.000 karena aku baru bikin. Tapi kata orang sih sebenarnya kalau YouTube itu lebih gampang dapat subscribe daripada Instagram follower. Tapi terbukti aku udah dipanggil 13 TV, dipanggil media, followerku juga baru 72.000 gitu ya. Walaupun yang ngintip kadang sampai 6 juta sampai 7 juta. Tapi kalau YouTube aku baru bikin aja udah 4.000 dan makin jadi emang Instagram tuh effortnya lebih gede. Finally udah sampai Singapura dan banyak banget di sini penerbangan yang di cancel. Aku tadi malam di pesawat makan langsung tidur, jadi enak. Pagi-pagi udah sampai Singapura, jadi nggak ngerasain. Kadang kan pesawat terlalu goyang ya, bikin scare, tapi langsung sampai. Jadi di Singapura sih nggak terlalu sepi. Lagi cari sepatu yang matching buat gue. Aku mustahil nggak belanja kalau lagi di Singapura. Aku pasti belanja karena Charles and Kate adalah salah satu support gue. Awalnya mau tobat supaya nggak belanja lagi, kayaknya nggak mungkin deh. Jadi aku lagi cari warna yang cocok buat tasnya. Jadi aku beli 2. Yang mana ya cocok? Ini juga nice. Cuman 450.000 atau 500.000-an. Termasuk murca sih. Mana ya yang cocok buat gue? Cuma 370. Bagus banget loh warnanya. Ini udah suka. Udah nggak mau belanja lagi. Ternyata aku belanja lagi dan habis kurang lebih 1.300.000. Ya sebenarnya sih aku tuh bingung juga. Udah mulai kayak udahlah nggak mau belanja lagi gitu ya. Tapi ngelihat barang bagus itu ya haus gitu ya. Haus akan katih tayang. Aduh ada aja. Jadi bagi aku murah banget loh dibanding Indonesia. Kalau di Indonesia mungkin tasnya tadi 1,3 juta. Kalau di sini masih 900.000 apa. Karena murah ya aku beli. Mumpung aku setiap kesini selalu beli brand-brandnya yang bisa-bisa murca aku belilah. Kalau kayak Louis Vuitton, terus kayak Michael Kors, MCM, apa lagi Gucci yang mahal gitu sih, I'm not be able to always shopping. But kalau yang murca-murca ya boleh lah.
Finally udah sampai Jakarta, lagi nungguin bagasi. Asli sepi, nggak ada siapa-siapa di bandara. Cuman dari Singapore Airlines doang penerbangan. Tidak ada penerbangan lain, sangat-sangat sepi dari India maupun di Indonesia. Hai, finally sudah sampai Jakarta, home sweet home. Wawancara bapaknya ya, soalnya aku mau masukin konten YouTube. Terus suka dukanya selama jadi supir, pernah diganggu makhluk halus nggak? Nggak ya? Nggak ada yang kayak gitu. Cuman kalau ada orang nggak bayar, pernah nggak? Tiba-tiba dia iseng gitu ya. Terus untuk mencukupi kebutuhan anaknya berapa? Oh, anaknya 3. Itu tuh bapak kira-kira kalau muter uangnya lagi gimana gitu kalau misalnya dengan penghasilan, maaf ini istrinya kerja apa? Jadi kalau sehari itu kadang nggak ada pemasukan, sedih lah pastinya. Jadi suka duka ini loh buat kalian biar tahu. Makanya kalau naik mobil uang lebih nggak usah pelit, kasih tahu nih biar kalian tahu semua. Terus penghasilan sehari bisa pasti 600.000 atau kadang nggak mesti ya? Wah, pokoknya kalau di ini rata-rata 200 lah paling banter ya. 200 karena harus bayar mobil ini juga ya? Ya, tapi lebih lah, pasti pernah 150 kalau ada yang ngasih tips. Ya, kalau ini pokoknya 100 lah. Kadang-kadang lebih dari 200. Iya, tapi pokoknya nggak mungkin 600 lah ya. Tuh, kalian bisa bayangin nggak penghasilan bapaknya ini harus banyak-banyak bersyukur loh. Jadi menghasilkan uang sehari 100.000 atau 200.000 paling banter. Itu kok dikalikan sebulan paling banter 3,5 juta ya Pak ya. Tapi tuh bayangin loh, ngasih istri, ngasih anak, terus uang rokok. Ngerokok nggak kakaknya? Untung ngerokok juga. Paling kalau ada yang baik ngasih tips lebih gitu. Jadi saya aja terus terang ya Pak, misalnya saya bisa punya penghasilan kotor 70 juta. Ini misal, bersihnya misalnya 40 juta. Itu nggak ada apa-apa loh di Jakarta, bayar asisten, bayar ini. Tiba-tiba 15 juta keluar, bayar kartu kredit, bayar listrik, ngasih adik ini. Habis. Jadi orang bisnis itu pokoknya mentalnya itu juga gila-gilaan. Kadang ya nggak mesti untung terus. Jadi kalau kita belajar dari telisik bapaknya ini, mestinya sebagai cewek kalau nanti menikah dapat suami yang mungkin punya penghasilan yang nggak gede, jangan marah-marah, mungkin harus bersyukur. Terus kalau bisa membantu juga. Makanya aku selalu belajar dari pengalaman orang tua aku. Orang tua aku tuh, ibuku dulu jual nasi kuning, bapakku tukang sayur. Penghasilan mereka aja dua-dua kerja kadang-kadang kurang gitu. Jadi dari situ kita mesti banyak bersyukur. Dan memang kalau di Jakarta ini harus pinter muter otak ya Kak ya. Tutupan obrolan sama kakaknya aku bilang kayak gini, lain kali kalau ada orang yang penumpang gitu misalnya nembak, terima aja. Kadang-kadang penumpang tuh ngetes, aku juga sering ngetes orang. Ini orang matre nggak ya? Karena pengalamanku nih pada suka minta, Mbak lebihin dong, Mbak lebihin. Karena kalau yang diminta sama kita yang ngasih tuh beda loh. Pertama itu kalau mau, aku kan orangnya sering beruntung tuh. Jadi aku tuh selalu niatnya tuh pokoknya bikin orang senang dulu. Rezeki itu bener loh, setiap aku habis ngasih lebih orang, delalah sama Tuhan tuh dikasih juga lebih. Percaya nggak kakak mungkin kerja lebih beruntung daripada aku loh. Aku tuh baru dari India sehari, hari Sabtu. Aku sekarang Jumat malam Sabtu maksudnya. Aku tuh sekarang langsung balik lagi ke Indonesia 6 jam pesawat. Kadang goyang-goyang pesawatnya, kadang kayak merasa ya Allah apa aku mau mati ya gitu kalau udah goyang parah loh ya. Apalagi lihat berita-berita jelek. Jadi sebenarnya kalau kita ngelihat rumput tetangga itu kayaknya indah, tapi kalau kita jalan itu ternyata sama-sama nggak enak ya. Cuman ya disyukuri yang masih itu aja yang mungkin bikin kita semangat. Selain kata-kata bersyukur nggak ada lagi.